diterima di sekolah yang ada di sekitar rumah-rumah mereka. Kita ini terstruktur, ada tim pengaduan dan kita sudah membatalkan, sudah membatalkan 4.791 calon siswa yang mencoba mengelabui domisili KKN. Sebanyak itu kira-kira yang kita batalkan untuk memberikan pelajaran bahwa semua harus sesuai dan ikut pada peraturan yang kita laksanakan. Kedua, tentu akan kita evaluasi, banyak komplain juga sana-sini, nanti bersama pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi menyeluruh. Ada 4 jalur, yaitu zonasi, afirmasi, prestasi, dan jalur pindah. Ini juga ada tantangannya, di mana kalau zonasi seperti kita tahu bahwa ada banyak lah, bukan hanya ada yang banyak masyarakat yang memanfaatkan kemudahan untuk dalam proses administrasi kependudukan, tapi itu digunakan untuk hal yang tidak terpuji seperti ini. Lalu jalur prestasi. Nah, penentuan jalur prestasi ini kadang-kadang memerlukan waktu yang cukup lama untuk memverifikasi atau melihat validitas sertifikat atau hasil perlombaan misalnya di non akademik. Lalu yang dengan prestasi akademik juga nilai raport kan tidak seragam, sehingga itu juga jadi salah satu tantangan di mana kalau kami pernah temukan, kalau dalam jalur prestasi biasanya di 2 hari terakhir tiba-tiba muncul raport-raport baru gitu, yang nilainya dinaikkan hanya untuk memaksakan. Oh, jadi waktu itu anak saya tuh kan memilih salah satu sekolah negeri di daerah Banten yang nggak jauh dari rumah. Untuk jalur zonasi dia nggak bisa karena emang dikarenakan kartu keluarga kita masih daerah. Habis itu afirmasi juga dia nggak dapat kayak semacam bantuan, tidak ada. Dan satu-satunya cuma jalur prestasi. Menggunakan nilai akademik. Kuota untuk jalur prestasi itu ada 7 orang. Di detik-detik terakhir anak saya masih aman ada di antara 7 itu. Dia di posisi ke-5, turun lagi kegeser jadi ke-6, turun lagi jadi ke-7, dan sampai bawah batas pengumuman anak saya itu di posisi 8, akhirnya dinyatakan gak lolos. Nah, habis itu saya datang ke sekolah, saya temuin kepala sekolahnya langsung. Ternyata si kepala sekolahnya itu bilang, karena yang lain juga sama membayar, harus adil. Kalau andai kata yang lain sekian, ibu sanggupnya berapa? Ya kalau untuk dinyatakan sanggup, saya jujur, saya angkat tangan, saya keadaan 0. Saya nggak mau juga, udah mah jalurnya ya salah kalau dengan begitu. Ada komunikasi dari nomornya itu, katanya itu wakil kepala sekolah yang menghubungi sampai berkali-kali, mungkin lebih dari 5 kali menghubungin saya, tapi saya nggak angkat. Saya kurang tahu ya, tapi itu ada chatting hari kemarin ke HP saya dari guru yang mendampingi saya, bahwa katanya di hari Sabtu tersebut anak saya tuh diterima, tapi kan itu udah terlambat. Saya tadinya mengusahakan anak saya lolos ke negeri, tapi karena harus ada imbalan supaya lolos itu, mirisnya itu kepala sekolahnya langsung yang berbicara seperti itu tuh. Buktikan bahwa memang SMKN 2 Kabupaten. Sumber utama masalah adalah Permendikbud nomor 1 tahun 2021 gitu. Jadi regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang ini menjadi acuan daerah-daerah gitu. Logikanya gini, yang pertama,
Kalau yang ribut itu hanya di Jakarta misalnya, mungkin Jakarta yang problem, gubernurnya yang masalah gitu. Kalau itu hanya ribut di Jawa Tengah misalnya, mungkin gubernur Jawa Tengah yang bermasalah. Tapi kalau ributnya ini di semua kan merata di seluruh Indonesia, maka yang nggak beres adalah aturan yang dibikin oleh pusat yang itu dirujuk oleh daerah-daerah gitu. Kuncinya di verifikasi. Jadi ketika anak input alamatnya di tempat situ kan, lalu dilihat kakaknya, kakak itu kan maknanya adalah kartu keluarga, anak tinggal bersama keluarganya. Yang logikanya keluarganya itu ya dari sejak dia lahir sampai dengan pada saat dia mendaftar SMP SMA ya sama. Logikanya kecuali ada surat keterangan yang menjelaskan bahwa orang tuanya bercerai atau orang tuanya meninggal gitu. Nah, jadi jangan sampai kakak yang digunakan juga tidak mencerminkan makna sebuah kartu keluarga. Itu kan tidak perlu diatur di dalam Permendikbud. Tetapi kita sudah menyampaikan bahwa apapun yang diinput dalam sistem itu data dukungnya harus diupload. Nah, ketika ada satu kakak isinya ada 10 anak yang seperti pemberitaan kemarin ya, 10-20 anak, lalu tahun lahirnya 1 tahun bisa lebih dari 2 gitu ya, atau lebih dari 1 dengan bulan yang berbeda, kan tidak mungkin. Nah, seperti itu kan dalam mekanisme verifikasi harusnya tersingkir, harusnya terdiskualifikasi. Inilah yang tidak dilakukan. Jadi itu sangat simpel, tapi itu di tataran implementasi, bukan di tataran regulasinya.